Gusti Mboten Sare, Rocky Panen Karma dilempar botol sosok ini. Wah, karena ini mainnya. Kita masuk aja di sini. Terhadap presiden melukai kami. Saya baca ulang ya. Sama kalian. Mas, saya baca ulang ya. Yogyakarta kota pelajar budaya bermartabat. Iya, tapi mulutmu gak bermartabat. Ya justru Kau tahu? Kau tahu? Mulutmu gak bermartabat. Mulutmu gak bermartabat. Tahu kau, Rocky? Tetapi ketika dia melakukan kekerasan fisik, nah itu lain persoalan. Jadi bukan soal kena lehernya. Sekarang kalau saya bilang kalau kena mata gimana? Kacamata saya pecah dan ketika saya lagi menjelit tiba-tiba pecahannya masuk mata. Kan dekat sekali di sini saya kena. Lalu salah saya apa? Akan lapor tindakan ke depan, Bang? Saya kesini kan ibaratnya mau berdiskusi dan lain sebagainya begitu. Akan melaporkan nggak, Pak? Tindakan ke depan, Bang? Saya kira nanti kita akan pertimbangkan ya. Ya sudah sekarang dipanggil aja Pak, dipanggil aja sekarang, dipanggil aja sekarang Pak, dipanggil aja. Kalau enggak kami siap bubarkan Pak. Semua berhak untuk mengekspresikan baik dalam bentuk pikiran maupun demonstrasi, itu aja. Asal jangan pakai kekerasan. Tadi ada kekerasan itu nggak bagus. Tadi aja menolak. Apa pukul saya? Pukul nih, pukul. Gimana? Mas, kita duel aja Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? Orang belajar kok. Kita duel aja. Jangan belajar ilegal kamu Pak, ini kena hukum loh. Loh, kamu yang cari gara-gara mengganggu orang. Apa mengganggu orang kami yang mengganggu saya? Ayo. Orang ngajak diskusi. Ayo diskusi di sini. Inilah pekerjaan Waluyo Wasis Nugroho, pria lempar botol ke Rocky Gerung saat diskusi di Yogyakarta, Sleman. Sosok Waluyo Wasis Nugroho disorot setelah masa melakukan penolakan terhadap kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun. Aksi penolakan tersebut nyaris berakhir bentrokan antara pihak keamanan dengan massa Waluyo Wasis Nugroho. Adapun berdasarkan penelusuran tribunsumsel.com, diketahui jika Waluyo Wasis Nugroho bekerja sebagai penggiat sosial. Waluyo Wasis Nugroho juga sebagai Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB. Waluyo kerap dikenal juga dengan nama Gus Wal. Berdasarkan penelusuran di akun Instagramnya Abdul Rozak Waluyo Wasis Nugroho, diketahui jika Waluyo Wasis Nugroho memposting sejumlah pemberitaan terkait aksi penolakan terhadap Rocky Gerung dan Refly Harun. Seperti pada postingannya membagikan poster penolakan tegas terhadap Rocky Gerung dan Refly Harun. PNIB kembali tolak dan usir kehadiran Refly Harun dan Rocky Gerung di Jogja, kota pelajar berbudaya bermartabat. Rocky Gerung masuk lewat pintu belakang yang sawah-sawah kering karena pintu masuk Cafe Nuri diblokade oleh massa PNIB dan nyaris bentrok dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi, tulis Waluyo. Selain tolak Rocky Gerung dan Refly Harun, ternyata Waluyo Wasis Nugroho sempat viral dengan sejumlah aksi penolakan lainnya. Salah satunya yakni penolakan terkait reuni 212 beberapa tahun silam dan Waluyo Wasis Nugroho sempat melaporkan sosok Ustadz Maher At-Tuwalibi ke polisi terkait kasus penghinaan terhadap Gus Dur. Kronologi kejadian, pengamat politik Rocky Gerung lagi-lagi mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Kali ini terjadi di Yogyakarta saat acara yang digelar mahasiswa HMI Komisariat FEB UGM dan pimpinan cabang atau PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang. Saat diskusi di Kopi Nuri di Jalan Angga Jaya, Condong Catur, Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta pada Jumat 8 September 2023, tiba-tiba ada massa yang berteriak-teriak di luar area diskusi. Tak hanya itu, Rocky Gerung, Refly Harun, Saud Sitomorang, dan Ketua BMKM UGM Gilbran M. Nur serta ekonom Awali Rizky diserang dengan menggunakan botol. Memanasnya situasi terjadi sejak awal diskusi bertajuk Masa Depan Demokrasi di tengah derasnya arus korupsi dimulai. Massa yang mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB sudah meneriakkan penolakan atas kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun. Di balik barikade polisi berpakaian lengkap, mereka pun membentangkan spanduk bertuliskan Yogyakarta Kota Pelajar, Budaya dan Bermartabat, tolak Rocky Gerung dan Refly Harun. Diskusi kebangsaan yang digelar mahasiswa HMI Komisariat FEB UGM dan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang di Kopi Nuri di Jalan Angga Jaya, Condong Catur, Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Masa penolakan dan serta diskusi pun sempat bersih tegang. Mereka tetap menolak kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun. Meski demikian, Rocky Gerung dan Refly Harun tak gentar. Mereka tetap memaparkan sejumlah pandangannya di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir. Namun, di tengah diskusi, sebuah botol air mineral melayang mengenai leher Refly Harun yang duduk di antara Rocky Gerung dan Saud Sitomorang. Spontan, situasi langsung memanas. Masa dari peserta diskusi sempat hampir baku hantam dengan masa penolak yang berada di tepian tempat diskusi. Petugas langsung berupaya mengendalikan situasi. Tak berselang lama, tensi kedua masa berangsur menurun. Refly mengatakan semarah-marahnya menolak seharusnya jangan sampai melakukan kekerasan. Orang yang melakukan kekerasan menurut dia sudah pasti tidak benar. Apalagi persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan ucapan Rocky Gerung ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu tidak ada hubungan dengan dirinya. Bagi dia, sepanjang hanya protes sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi jika protes dibarengi dengan melakukan kekerasan fisik sudah lain persoalan. Bukan persoalan kena lehernya. Sekarang kalau kena mata gimana? Seumpama kacamata saya pecah ketika saya lagi mendelik, tiba-tiba pecahan masuk mata. Saya kena di sini, menunjuk ke leher. Kan dekat sekali, kata Refly dikutip dari Tribun Jogja. Tapi ini pelajaran. Coba bayangkan kalau yang dilemparkan senjata tajam, ya kan untungnya cuma air mineral, imbuhnya. Rocky Gerung turut menanggapi jalannya diskusi kebangsaan tersebut yang diwarnai penolakan massa. Menurut dia, diskusi bertema korupsi tersebut merupakan diskusi antara peserta dengan yang bukan peserta. Ia menganggap semua berhak mengekspresikan dalam bentuk pikiran maupun demonstrasi. Asalkan jangan pakai kekerasan. Tadi ada kekerasan, itu nggak bagus, ujar Rocky. Sebagaimana diketahui, sejumlah orang yang mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB mendemo Rocky Gerung dan Refly Harun di Sleman. Seperti kemarin, kami hari ini menolak kedatangan Rocky dan Refly di acara di Jogja. Karena Jogja kota berbudaya, kami tidak mau diobok-obok acara seperti ini, kata Fajar Yuda, mengatasnamakan massa dari PNIB. Menurut dia, acara diskusi tetap diperbolehkan berlangsung tetapi tanpa kehadiran Rocky Gerung maupun Refly Harun. Sementara itu, Ketua Umum PCIMM BSKM Muhammad Sulhan Fatoni mengatakan diskusi kebangsaan yang digelar mahasiswa hanya untuk belajar. Menurut dia, ia bersama teman-temannya hanya ingin belajar dengan menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Rocky Gerung, Refly Harun, dan Saud Sitomorang. Menurut dia, ada 3 poin yang akan didiskusikan bersama para narasumber, yaitu mengenal korupsi sebagai akar permasalahan dari banyak masalah di semua sektor di Republik ini. Kemudian mengenal bagaimana cara menangani korupsi dengan pendekatan-pendekatan baru, salah satunya social cost untuk penindakan. Ketiga, kita sudah secara moral ingin mengetahui bagaimana korupsi ini telah melanggar demokrasi, telah menghancurkan demokrasi yang ada di Indonesia dengan cara-cara korupsi-korupsi berjamaah dengan kongsi-kongsi buruknya. Kata dia, sebagai mahasiswa, pihaknya mengaku sudah jengah dengan adanya kasus money politik, korupsi, dan permasalahan lain di negeri ini. Kita sebagai mahasiswa sudah jengah, kita sudah tidak mau lagi mendengar ada kasus korupsi baru yang lama diselesaikan. Tugas kita sebagai mahasiswa belajar dan diskusi, ini salah satu cara untuk kita belajar secara publik. Ini semua dilindungi undang-undang, ujar dia. Saya prihatin karena sebagai orang yang kuliah di Jogja dan tamat di Jogja, kok begini? Ini kan era reformasi ya, sudah 25 tahun reformasi, kok masih ada yang begini gitu loh. Padahal kan kita cuma berdiskusi saja. Makanya, tapi saya bilang, apapun kondisinya tidak boleh kita melakukan kekerasan. Saya kesini kan ibaratnya mau berdiskusi dan lain sebagainya begitu. Akan melaporkan nggak Pak? Sidang ke depan, Bang. Saya kira nanti kita akan pertimbangkan ya. Nggak melakukan kejahatan. Terkait lemparan yang kena Mas Refly, gimana nanti selanjutnya? Ada bukti nanti diproses lagi. Saya hargai bapak-bapak semua. Yogyakarta. Monggo itu kebebasan berpendapat. Silakan. Kita juga punya hak Betul. ya, untuk berdemokrasi, untuk menolak. Silakan acara berjalan. Ya, kita menghargai semua bentuk kebebasan berpendapat. Tapi jangan juga ada yang melanggar kebebasan kami untuk belajar. Di sini kita cuma mau belajar. Di sini kita cuma mau mendengar apa yang disampaikan oleh para akademisi, praktisi, dan teman-teman semua. Karena di sini diskusi publik, Mas. Kita cuma mau belajar.